Salam, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi GKO Cibitung. Saudara, saat ini mari kita berdoa. Di dalam kemurahan Tuhan kami mengucap syukur. Keberadaan kami di atas dunia masih dilanjutkan oleh Tuhan. Yang kami percaya ini adalah kasih karunia-Mu. Tolong kami Bapa, agar kami menjaga kasih karunia-Mu tidak pernah sia-sia berlangsung dalam hidup kami. Karena itu ya Roh Kudus, pakailah firman yang akan kami dengar pagi hari ini menjadi tuntunan hidup yang sehat dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan dan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 12 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Demikian firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini adalah mengatasi kepahitan. Saudara-saudara, setiap orang pada satu waktu pasti pernah mengalami bahwa ia dikecewakan oleh orang lain. Pada saat itu, dia bisa mengampuni atau dia bahkan menjadi pahit hati dan menolak karena merasa dihina atau disakiti. Orang yang menjadi tempat berlabuh kemarahan sering tidak menyadari bahwa itu akan meracuni kehidupannya sendiri dengan rasa marah. Jangan membiarkan kepahitan mengakar dalam diri kita dan hidup kita. Perhatikan bahwa kepahitan dijelaskan oleh Alkitab sebagai suatu akar. Pikirkanlah hal ini. Akar itu tidak bisa dilihat karena berada jauh di dalam tanah. Tetapi Anda dapat merasakan dan melihatnya dari buah yang dihasilkannya. Akar yang pahit menghasilkan buah yang pahit juga. Karena itu kalau dalam diri kita mengalami kepahitan, maka kepahitan ini akan mempengaruhi seluruh bidang kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akar pahit dalam bahasa Yunani adalah pikria, yang berasal dari akar kata pik, yang artinya runcing atau tajam. Ini mengacu pada sesuatu yang memotong. Dalam Kamus Alkitab Yunani Indonesia, karangan Barclay Newman, kata akar pahit ini mengacu pada beberapa pengertian seperti menjadi pahit, bertingkah laku keras, iri hati, dengki, dan sakit hati. Akar pahit ini sebagai empedu pahit, kepahitan karena rasa tidak puas, sumpah serapah sebagai akibat dari kebencian di dalam hati. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa akar pahit adalah sesuatu yang tajam atau runcing, berupa iri hati, sakit hati, dengki, bahkan kebencian, dan tingkah laku yang keras, yang dapat melukai atau merusak orang itu sendiri dan orang lain. Teristimewa mereka yang berhubungan dekat dengan orang tersebut. Akar pahit tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi sesuatu yang membangun karena ia selalu bersifat merusak dan mencemarkan. Saudara-saudara, akibat dari ketidakmampuan kita untuk mengatasi kepahitan, mampu membuat orang kehilangan pegangan atau harapan, bahkan bisa mengarah kepada sikap sinis, bahkan kasar terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Kepahitan adalah proses matinya hati nurani seseorang, atau matinya rasa belas kasihan, dan juga tidak peduli baik terhadap orang lain, juga terhadap diri sendiri. Kenapa kepahitan hati itu bisa dibilang sebagai proses? Karena sesungguhnya setiap kepahitan hati itu terjadi bukan karena sebuah kekecewaan yang dialaminya saja. Justru kepahitan hati terjadi karena kekecewaan yang sering terjadi dan itu berulang-ulang terjadi, sehingga terjadi akumulasi yang dialami orang tersebut.
agar dapat mengatasi kepahitan, maka Tuhan memberikan solusinya, agar kita dapat belajar dari Tuhan, karena Ia lemah lembut dan rendah hati, sehingga Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cara mengatasi kepahitan adalah dengan tidak membalas jahat dengan jahat, dengan tidak menyimpan kesalahan orang lain, dengan tidak melakukan hal-hal yang di luar kehendak Allah, mau dengan rendah hati mengampuni orang lain, mau memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperbaiki diri. Biarlah Tuhan akan memberkati setiap orang yang rindu hatinya dibersihkan oleh Tuhan dan hatinya tidak lagi dikuasai oleh kepahitan. Kita berdoa. Kiranya Tuhan memberkati setiap hati yang rindu dibaharui, yang dilepaskan dari semua tumbuhnya akar-akar pahit. Biarlah Bapa, dengan pulihnya hati, dengan sembuhnya hati, anak-anak-Mu boleh melanjutkan kehidupan dengan pertolongan dan kasih-Mu. Mereka yang sakit dijamah oleh Tuhan, mereka yang dalam kemelut persoalan dijamah oleh Tuhan, mereka yang punya rencana-rencana yang mengembangkan diri mereka dijamah oleh Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai saudara sekalian. Shalom.